kita plan ya. Nah, untuk memperoleh ide yang banyak ini ya, sama seperti kebutuhan, pertama kita lihat dulu dari mana kita bisa memperoleh sumber ide, kemudian bagaimana kita memperoleh ide dari sumber ini, ya, bagaimana caranya. Ya. Yang ini adalah sumbernya, yang ini adalah cara memperoleh dari sumber. Nah, pertama untuk sumber ide ya hampir seperti kebutuhan kita punya tim pengembang produk ya yang bisa menyumbangkan langsung ide-ide dari timnya sendiri. Jadi ini ibaratnya ide yang muncul dari kepala kita sendiri lah ya, kita tuangkan ya. Kemudian yang kedua itu dari pelanggan ya, terutama lead users. Kemudian selanjutnya ada literatur dan yang lain seperti pakar produk ya. Pakar produk itu yang panel expert ya. Jadi panel uji terlatih ya. Bisa kita minta opini mereka atau ide mereka tentang produk kita. Konsultan dan pencipta private juga bisa. Oke, nah setelah kita tahu sumber-sumbernya ya, selanjutnya kita ingin mengumpulkan ide. Nah tentu yang paling efektif dan langsung adalah langsung kita tanyakan kepada sumber-sumbernya tadi. Ya, kecuali literatur ya, mungkin kita cari-cari. Ya. Kemudian kita catat ide-idenya dan ini ada beberapa tips ya. Kalau ide yang kita cari itu tergantung pada proses kimia, ya, maka bagusnya kita membuat diagram alirnya, kemudian mengevaluasi. Ya. Kalau ide tersebut melibatkan sintesis kimia, ya, maka rute dan mekanisme sintesisnya itu bisa kita tinjau ya. Nah, untuk mendapatkan ide yang banyak, ya, perlu membentuk 3 atau lebih tim yang terdiri dari 5-8 orang. Ya, ini hanya tips. Ya. Nah, kemudian ya ini hanya tambahan ya mengenai gaya menyelesaikan individual ya. Jadi ide yang kita kumpulkan ya mungkin nanti akan idenya itu akan menjurus ke salah satu dari gaya-gaya yang ini ya. Yang pertama misalnya adalah gaya adaptasi. Ini adalah orang yang menyelesaikan masalah dengan menggunakan teknologi yang sudah ada atau yang mendekati, jadi adaptasi lah ya dari yang sudah ada. Nah, inovasi ini adalah orang yang menyelesaikan masalah dengan menggunakan informasi yang kelihatannya tidak terkait. Jadi yang baru-baru ya, tiba-tiba sebentar ya. Nah, kemudian tadi gaya inovasi ya, sudah saya rasa dari arti inovasi saja sudah bisa dipahami. Kemudian gaya yang terakhir itu adalah gaya kampion. Nah, yang kampion ini tidak terlalu logis ya, kurang teliti dan kurang objektif. Jadi gaya kampion ini yang sering ide-idenya itu agak aneh ya. Ya, tapi tanpa ide-ide yang aneh, mungkin tidak akan muncul suatu produk yang benar-benar baru. Nah, jadi sewaktu mengumpulkan ide,
informasi ini dapat diterapkan ya untuk melihat apakah ide-ide sewaktu mengembangkan ide-ide ya, apakah ide-idenya itu sudah mencakup ketiga metode gaya penyelesaian masalah ini. Nah, kemudian untuk ide kimia ya, sebenarnya ada metode yang lain. Jadi ide kimia ini kan ide yang kadang nggak bisa ya kita tanyakan kepada sumber-sumber kita atau nggak ada di literatur. Ya, contoh-contohnya misalnya ya kita ingin produk kita ya produk yang ingin kita kembangkan itu memerlukan senyawa kimia yang baru misalnya ya. Terutama misalnya di bidang obat-obatan ya itu kan selalu melibatkan seringkali bukan selalu ya melibatkan senyawa kimia yang baru. Jadi perlu dicari ya senyawa yang baru tersebut ya ataupun komposisi kimia yang baru yang bisa efektif ya produk kita. Nah, maka di sini ya untuk ide kimia itu punya topik tersendiri. Di sini ada dua metode yang dapat digunakan untuk ide kimia ini. Yang pertama adalah natural product screening, yang kedua adalah combinatorial chemistry. Natural product screening ya ini ada 4 caranya. Ya, intinya itu adalah kita melihat ke sumber-sumber alam yang ada. Jadi natural product screening ya, produk alam ya, screening terhadap produk alam ya, kurang lebih kalau kita translate. Nah, ada 4 metode ya untuk menggunakan produk alami. Ya, yang pertama ya adalah kalau produknya itu memang bisa diperoleh ya, bisa diperoleh langsung ya, ya kita isolasi langsung ya, dari organismenya. Produk alam misalnya yang dari tanaman, dari hewan ya, ataupun dari mikroorganisme, ya, kita bisa langsung ambil aja dari organismenya. Nah, metode yang kedua, kalau misalnya dari organismenya itu sulit atau hasilnya sedikit ya, maka dan juga zatnya itu bisa disintesis ya. Kalau yang nggak bisa disintesis mau tidak mau itu harus diisolasi dari organismenya. Nah, kalau bisa disintesis ya, maka kita bisa ya setelah tahu zatnya itu kita bisa mencari zat-zat yang mirip ya. Zat-zat yang mirip yang dapat digunakan sebagai perintis atau prekursor. Perintis atau prekursor ini maksudnya nanti bisa kita ambil zatnya, zat lain yang lebih murah, lebih mudah diperoleh, yang diisolasi dari sumber lain, itu nanti bisa kita reaksikan atau kita modifikasi juga bisa ya. Kita reaksikan, yang case yang kedua ini kita reaksikan untuk kita jadikan molekul yang kita identifikasi ya, yang biasanya disebut zat kimia aktif. Nah, itu metode kedua. Jadi bedanya yang pertama ini kita langsung ambil, yang kedua ini kita udah tahu zatnya bentuknya seperti ini, tapi susah diambil. Jadi kita lihat ke tempat sumber lain. Aduh, sebentar ya.
Ya, mohon maaf atas gangguannya. Jadi yang metode kedua itu kita mengambil dari sumber yang lain, kemudian kita gunakan zat tersebut itu sebagai pereaktan ya atau prekursor untuk kita ubah ya, ke molekul yang kita inginkan. Nah, ataupun ya kita modifikasi sedikit ya. Bahan yang kita isolasi itu kita modifikasi sedikit untuk menghasilkan molekul yang mirip. Nah, yang terakhir ya, kalau zatnya itu ternyata ya bisa kita sintesis secara kimiawi, maka kita bisa gunakan zat aktif itu sebagai model ya untuk sintesis kimia dari molekul yang identik atau mirip. Ya, jadi contohnya ini misalnya seperti aroma buah ya, banyak yang sintetik. Nah, selanjutnya itu ada metode untuk ide kimia ya, ada metode kombinatorial chemistry. Bentar ya. Oke, di kombinatorial chemistry ya, ini kalau kita terjemahkan, ini chemistry itu adalah kimia, kombinatorial itu kombinatorik. Jadi mungkin bisa kita terjemahkan sebagai kimia kombinatorial ya, atau kimia kombinatorik. Nah, apa maksud dari kimia kombinatorik? Ini maksudnya adalah ya, kalau kita artikan ya, kita membuat atau mengidentifikasi zat kimia itu secara kombinatorial. Ya. Secara kombinatorial ini biasanya dilakukan dengan mengujinya secara robotik dengan banyak kombinasi. Ya. Jadi seperti katanya kombinatorial. Jadi intinya menggunakan banyak kombinasi. Jadi contoh ya penerapan dari metode ini adalah misalnya ke obat baru dan bahan komposit. Nah, supaya lebih jelas kita langsung ke contoh bagaimana kombinatorial chemistry ini dilakukan. Nah, di kedepannya mungkin penggabungan dua teknik ini ya untuk memperoleh ide kimia itu mungkin perlu gabungan dari dua teknik ini. Nah, jadi contoh metode ini ya bisa dilihat di case ini ya. Di sini case-nya itu adalah pengembangan katalis sel bahan bakar. Nah, jadi ini dilakukan oleh Reddington dan kawan-kawan di tahun 1998. Nah, pada tahun tersebut atau pada waktu tersebut ya, sel bahan bakar metanol itu terbuat dari katalis PTRU. Nah, masalah dengan katalis ini adalah ya, katalis ini membuang energi 25% ya, menjadi panas ya atau yang lain-lain. Nah, jadi berdasarkan analogi kimia, ya, Reddington dan kawan-kawan ini mempertimbangkan logam grup PT lainnya sebagai zat tambahan. Nah, problemnya adalah ya mereka ingin ini kan berarti kalau
logam-logam grup lain itu dimasukkan, ya itu nggak sesederhana menambahkan saja. Ya, kita harus tahu berapa persen ya, komposisinya itu berapa. Nah, jadi kalau untuk mengetahui ya katalis mana yang lebih baik, maka kita perlu membuat banyak sekali ya katalis dengan komposisi yang berbeda dan kombinasi unsur yang berbeda juga. Jadi misalnya di grup itu ada 5 atau 6 jenis unsur ya. Mungkin yang kita kombinasikan hanya unsur A dan B ya, atau B dan C, atau bisa jadi ABC, ABCD, dan seterusnya. Nah, tentu kombinasinya itu sangat banyak jadinya. Lalu bagaimana Reddington dan kawan-kawan ini menguji katalis-katalis ini? Nah, untuk menguji katalis-katalis sel bahan bakar ini ya, Reddington ini membuat sebanyak 645 buah susunan elektroda yang terdiri dari yang pertama itu 5 buah itu dari unsur murni ya. Jadi menggunakan 5 pertama dibuat dulu dari unsur murni banyak 5 buah. Nah, kemudian yang selanjutnya itu kombinasi dari 2 unsur ya. Itu ada 80 buah. Yang 3 unsur 280 dan juga 4 unsur 280. Dengan bagaimana mereka membuat sebanyak ini ya? Ternyata mereka menggunakan printer inkjet ya. Jadi printer inkjet ini akan menyemprotkan bintik-bintik ya. Sebenarnya kan aslinya ini printer inkjet ini menyemprotkan tinta ya ke kertas. Nah, di sini dimodifikasi jadi tinta di dalam printernya itu diganti dengan garam larutan garam logam campuran ya. Jadi larutan garamnya itu tintanya itu diganti larutan garam, kemudian sewaktu inkjet printernya itu mencetak ya, dia kan mengambil tinta berdasarkan berdasarkan persentase ini berapa merahnya, berapa kuningnya dan seterusnya ya. Jadi ini nanti yang dimodif dan injeksi dari inkjet printernya itu keluarnya bentuknya dalam bintik-bintik yang sebenarnya terbuat dari bukan tinta ya, tapi dari garam logam campuran. Nah, setelah disemprotkannya, maka bintik-bintik tersebut dikeringkan dan direduksi menjadi logam. Kemudian ya, untuk pengujiannya, ya, yang mana yang paling berhasil ini kan pembuatan elektrodanya belum diuji. Nah, untuk mengujinya ya Reddington ini juga cukup pintar ya, dia menggunakan molekul fluoresen yang berkilau dalam asam tetapi tidak dalam basah. Nah, jadi ada banyak molekul-molekul fluoresen ya, salah satunya yang bisa bereaksi terhadap ion H+. Nah, ion H+ ini dihasilkan sebagai bagian dari siklus katalitik sel bahan bakar. Nah, pada pengujian, katalis yang paling efektif itu adalah yang menyala paling terang. Nah, kemudian ya, bagian ini adalah bagian hasil yang diperoleh oleh Reddington dan kawan-kawan. Dan juga ya, kalau kita tinjau, yang paling efisien itu adalah paduan 4 unsur dengan komposisi ini. Jauh lebih efisien daripada yang biner komersial yang tadi PTRU, meskipun luas permukaannya hanya separuh dari yang PTRU. Nah, katalis yang lain yang juga cukup efektif ya, itu misalnya yang PT-RHOS ini dengan komposisi ini. Nah, ternyata dari Reddington dan kawan-kawan ya setelah mereka selidiki,
mereka kan pastinya mencoba melihat ada nggak tren ya, ada nggak, kecenderungan ketika suatu unsur itu ditambah atau dikurang. Nah, setelah mereka memetakannya, efisiensi dari masing-masing kombinasi, mereka memperoleh bahwa kombinasi terminal yang paling efisien itu terletak di kawasan terminal yang dikelilingi oleh biner-biner yang tidak efisien. Nah, eh, jadi kalau dari sini ya, dari pernyataan ini, maka kita tahu bahwa sepertinya tidak ada tren yang bisa kita simpulkan ya. Jadi penambahan dari suatu unsur ya. Kalau biasanya kan kalau kita melakukan ini ya praktikum, kita selalu punya kesimpulan ya. Misalnya menambahkan unsur logam itu eh, meningkatkan laju konversi dari metanol misalnya ya. Atau misalnya kalau kita yang praktikum kita kan seringnya misalnya meningkatkan konsentrasi A, maka hasilnya sekian-sekian gitu ya. Nah, di sini ternyata nggak bisa kita simpulkan seperti itu. Ya, sepertinya nggak ada semacam benang merah ya antara turner, ya, turner itu kombinasi 3 unsur ya, dengan biner-binernya. Jadi mungkin walaupun ini yang bagus, ternyata kalau dilihat ke PTRH atau RHOS atau PTRH atau PTOS, sorry, nah itu ternyata nggak nggak bagus. Jadi dia nggak pelan-pelan efisiensinya naik. Jadi dia mendadak aja tiba-tiba ketika dibuat pada komposisi ini dapatlah efisiensinya sekian tinggi. Kemudian diubah efisiensinya menurun lagi. Jadi pendekatan rasional dan intuisi ya itu gagal diterapkan di penelitian ini. Nah, sehingga ya, untuk penelitian seperti ini memang kita perlu menggunakan metode kombinatorial chemistry. Oke, sebelum kita lanjutkan, mungkin ada yang ingin tanyakan ya kepada saya atau oke, kalau nggak ada ya. Nah, selanjutnya setelah kita peroleh ide-ide yang ada ya, ini sebenarnya balik lagi ke produk-produk yang ide-idenya kita kumpulkan dari sumber-sumber ide ya. Kalau ide kimia tadi kan kita bisa mengujinya langsung ya. Tapi kalau ide-ide yang dari sumber-sumber seperti pelanggan ya, yang bermacam-macam, tentu kita beda cara pelakuannya. Jadi ide-ide yang dikumpulkan ya tadi menggunakan metode uh, tanya langsung ya dan dikumpulkan dari sumber-sumber seperti dari tim pribadi, dari pelanggan dan lain-lain sebagainya itu perlu kita proses ya. Proses selanjutnya dari kumpulan ide tersebut itu adalah ya mengorganisir ide itu ke kategori-kategori. Nah, sebagai contoh ini ada ide untuk deterjen yang dapat digunakan kembali. Dan penjelasannya saya skip saja ya. Jadi dari
hasil survei ya terhadap berbagai sumber, diperolehlah ide-ide ya, list ide-ide seperti berikut ini. Misalnya yang pertama, idenya itu adalah kalau memang ini deterjen itu mencemari lingkungan ya cuci aja tanpa sabun misalnya. Yang kedua itu daripada dicuci ya langsung buang saja pakaiannya, jadi pakaiannya sekali pakai. Yang ketiga, menggunakan sabun dan air yang lebih sedikit. Bisa nggak ini dicapai ya dengan hasil yang sama? Ya. Ini kemudian yang lain-lain misalnya tambahkan enzim, mengelap pakaiannya, ya, mengembangkan mesin cuci yang baru, mendaur ulang sabunnya, kemudian menumbuhkan kain kotor, jadi menggunakan mikrobas saja, nggak usah pakai sabun. Ini lebih alami ya. Kemudian mencontoh zat kering yang lebih bersih. Ini mungkin modifikasi di permukaan dari pakaiannya. Memasak pakaian dengan nitrogen, jadi nggak pakai air yang nggak mencemari air. Ya. Yang tercemar itu jadi nitrogennya. Nah, kemudian yang lain-lain ya banyak lagi di sini. Ya, mencuci dengan senyawa basah. Jadi zat basahnya ditambahkan, nanti dia mengubah keringat atau kotoran di pakaian ya itu menjadi sabun atau kalau penerapannya ini ke ini deterjen ini maksudnya untuk pakaian ya. Ya jadi ada nggak keringat kita itu bisa nggak kalau kita tambah basah itu nanti jadi sabun, jadi otomatis ya sabun itu kan mengangkat keringat dan lain sebagainya. Jadi sekarang kalau keringatnya yang kita reaksikan jadi sabun ya mungkin butuhnya hanya setengah atau sepertiga ya dari komposisi awalnya. Kemudian ultrafilter air kotor ya, meniru pencucian kering menggunakan CO2 superkritik ya. Yang lain-lain misalnya mendaur ulang surfatannya menggunakan perubahan pH ya. Deterjennya dapat mengendap ya. Mencucinya secara ultrasonik. Banyak lagi di sini. Jadi kalau saya jelaskan satu-satu terlalu panjang ya, nanti Anda boleh baca sendiri. Ya. Kemudian perhatikan bahwa ketika kita meninjau satu persatu ide ini, itu nanti kita bisa kewalahan, terlalu banyak. Jadi apa yang dilakukan selanjutnya? Selanjutnya adalah ya ide-ide itu akan dikelompokkan. Kenapa dikelompokkan? Supaya ide-ide yang mirip itu dapat dapat kita tinjau secara bersamaan. Jadi ini untuk yang case ini ide-idenya dipecah menjadi 4 grup. Apakah nanti jadi 4, jadi 5, jadi 3, jadi 2, dan seterusnya itu tergantung kepada tim pengembang produknya. Nah, di sini dibagi ke dalam 4 grup ya. Jadi 4 grup ini masing-masing mewakili ide atau konsep yang berbeda-beda. Jadi contoh-contoh pengelompokannya adalah seperti ini. Kelompok pertama itu masuk ke kelompok sabun baru. Ya, jadi membuat sabun baru misalnya inovasinya adalah ke basa tadi, membuatnya dalam bentuk atau yang lain-lain ya. Jadi bagian ukuran, suhu, pH, yang ini misalnya menggunakan enzim dan lain sebagainya. Jadi sabunnya itu yang kita modifikasi konsepnya. Nah, yang kedua itu adalah desain pencuci ya, atau metode pencucian yang baru. Nah, misalnya menggunakan gelombang ultrasonik ya, menggunakan pembekuan, menggunakan tadi sinar UV, itu kan metode pencucian yang baru. Kemudian yang ketiga, sebenarnya ini masuk ke metode pencucian baru, tetapi karena ranahnya itu sangat luas dan sangat dieksplor untuk list ide yang barusan, maka pencucian kering ini masuk satu kelompok tersendiri. Jadi untuk pencucian kering ini ada konsepnya mengubah alat ya supaya
alatnya itu bisa mencuci secara kering, misalnya secara tertutup, super kritik ya. Kemudian yang lain itu adalah mencari pelarut yang baru ya, baik dia gas ataupun cairan tadi yang nitrogen tadi. Kemudian konsep yang terakhir itu adalah konsep yang benar-benar baru, misalnya pakaian yang dibuang tadi ya, pakaian tahan kotor dan lain-lainnya. Jadi di list itu tadi ada banyak sekali ide yang agak ini ya. Kalau kita bandingkan dengan kayak penyelesaian masalah ya, mungkin ini arah baru ini masuk ke gaya penyelesaian campaign tadi yang dia agak memang random ya, idenya itu keluar. Nah, contoh yang lain di sini mungkin nggak saya jelaskan lagi ya, ini sama aja sebenarnya. Ya, tapi Anda boleh baca-baca dan bandingkan ya, bagaimana mereka ini ya, apa namanya, tim pengembang produk yang di case ini, bagaimana mereka mengkategorikan ide-idenya, boleh Anda tinjau. Nah, inilah materi hari ini ya sebenarnya, ya, sampai di pengelompokan. Nah, di seleksi ya, sewaktu kita menyaring ide ini sebenarnya ada topiknya tersendiri di minggu depan ya, yaitu mengenai seleksi. Nah, di penyaringan ide ya, ini nanti ada pembahasan yang lebih terperinci yang mengenai seleksi. Ini hanya semacam contoh ya, atau semacam penjelasan yang lebih sederhana mengenai seleksi ide. Nah, sewaktu kita menyeleksi ya ide mana, tadi kan udah kita kelompokkan nih. Nah, kita nggak mungkin mengembangkan satu persatu, terlalu banyak makan biaya dan waktu. Jadi kita perlu seleksi yang mana yang lebih baik ya. Kita perlu memilih lah istilahnya beberapa ide yang bisa kita kerjakan sebagai proyek ya. Jadi untuk menyaring ide ini ya, ini sebenarnya tergantung bagaimana tim itu melakukan seleksinya ya. Tapi ini adalah salah satu metode yang disarankan, yaitu kita memilihnya itu secara apa ya, memakai metode ya, memakai atau metodologikal ya. Nah, jadi kita untuk metode penyaringan ide yang disarankan di buku rujukan kita itu adalah kita menghitung skor berdasarkan faktor-faktor berikut ini. Tentu faktor-faktor ini enggak fix ya, maksudnya ya, enggak tetap. Jadi berubah-ubah tergantung pada produk yang kita tinjau dan juga kepada tim pengembang produknya. Menurut mereka mana faktor yang penting itu yang dimasukkan. Nah, kemudian ya, setelah memilih faktor tadi, selanjutnya itu adalah memilih benchmark, kemudian melakukan scoring, dan setelah melakukan scoring itu menganalisis ya, menggunakan faktor pemberatan. Jadi ini langsung ke contoh aja lah ya. Jadi contoh di sini ini ada apa ya, produk jus jeruk ya, kemudian yang di sini ini kebutuhannya jelas, yaitu kalau kita lihat ke case-nya, rasa jus jeruk itu dipekatkan itu menggunakan evaporasi vakum ya. Kemudian masalahnya adalah rasanya kurang enak, aromanya udah menguap. Kemudian untuk mengatasinya dipakai kulit jeruk, tapi kulit jeruk ini menghasilkan rasa pahit. Jadi di sini kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh produk kita yang baru itu adalah aromanya itu terasa, tetapi jangan ada rasa pahit. Jadi di sini udah jelas arah pengembangan produknya.
Ya, jadi di sini ini pengembangan produk kita itu lebih ke proses ya. Proses pembuatan jus jeruk yang konsentrat. Nah, jadi di sini ini pertimbangannya itu adalah ke prosesnya. Ingin dicoba ya oleh tim pengembang produk itu ingin mencoba menggunakan membran reverse osmosis ya idenya ataupun kombinasinya. Nah, bagaimana pemilahan terhadap ide-ide ini ya? Maka dari tim itu memutuskan ada 4 faktor yang perlu ditinjau. Yang pertama kematangan teknologi, kemudian rekayasa dari prosesnya itu, kemudian biaya dan kualitas. Nah, jadi dilakukanlah scoring ya. Tadi step yang kedua setelah memilih faktor ya, itu memilih benchmark. Benchmark di sini evaporasi vakum yang digunakan saat ini. Kemudian perbandingan yang lain itu adalah ide yang dipilih. Misalnya di sini reverse osmosis dan gabungan keduanya. Kemudian dilakukan scoring ya. Scoring ini ya skor yang bagus itu biasanya nilainya tinggi ya. Jadi kematangan di sini reverse osmosis masih di bawah vakum evaporasi. Rekayasa proses itu maksudnya adalah bagaimana ya penggunaan evaporasi vakum dibanding dengan reverse osmosis. Kalau kita bandingkan, ternyata reverse osmosis ini lebih susah dipakai ya, lebih rumit lah ya untuk menjalankan alatnya. Jadi nilainya 2. Dari segi biaya juga lebih mahal ya. Reverse osmosis ini kan pakai membran itu mahal. Jadi nilainya rendah. Ingat ini untuk biaya kita perlu ini ya, scoringnya itu bukan rupiahnya. Jadi misalnya ini lebih mahal, skornya lebih tinggi, nggak seperti itu ya. Karena yang terdahulu itu scoring mereka itu tugas-tugas dari mahasiswa sebelum-sebelumnya itu cukup banyak juga yang bersalahan sewaktu melakukan scoring terhadap biaya. Jadi biaya semakin tinggi, skornya semakin rendah. Dan yang terakhir itu adalah kualitas. Nah, setelah dilakukan scoring ya atau memberi skor kepada masing-masing poin dari per ide, ya selanjutnya adalah kita menghitung ya menggunakan faktor pemberatan ya. Faktor pemberatan ini skornya ini menunjukkan seberapa penting ya tiap-tiap poin yang ditinjau ya atau di scoring. Ya, jadi di sini karena yang penting itu adalah faktor biaya dan kualitas, maka ini masing-masing bobotnya itu 0,35 atau 35% dari bobot total. Nah, kemudian kematangan teknologi bobotnya 10% dan rekayasa 20%. Nah, setelah timnya memberikan faktor pemberatan, ya selanjutnya dihitung skornya. Cara menghitung skornya adalah kita mengalihkan faktor ini dengan skornya, kemudian dijumlahkan semua. Jadi ini adalah rumusnya. Nah, itu tadi mengenai materi ide ya. Bagian yang terakhir ini seleksi ini nanti kita explore lebih banyak lagi di materi seleksi. Nah, selanjutnya ya kalau Anda lihat di materi kita yang pertama itu ada tugas, ada penugasan, tapi belum saya jelaskan ya. Jadi sebenarnya nanti tugas dari topik pertama dan kedua ini akan dibagikan ya. Jadi totalnya ada 5 tugas. Ini nanti akan dibagikan kepada Anda sekalian ya, per kelompok. Nah, jadi masing-masing akan mengerjakan cukup 1 tugas saja. Nggak usah tugas dari bagian kebutuhan, kemudian ditambah tugas bagian ide. Jadi untuk tugas bagian ide ini ada 2 yang saya jelaskan. Yang pertama itu adalah pemisahan garam dari lada. Yang ini. Ini di sini Anda mencari idenya langsung. Yang kedua ini mengenai komposit polimer. Ini ada daftar idenya.
tugas Anda itu adalah mensortir ya atau mengelompokkan ide-ide ini. Nah, kemudian ya, tugas yang dari topik kebutuhan itu ada 3. Dan tugas pertama itu adalah Anda mencari produk baru yang diluncurkan, yang baru-baru ini diluncurkan ya. Di sini ada catatannya, nanti dibaca sendiri aja. Kemudian ya, Anda mencoba menganalisis kebutuhan apa saja yang dipenuhi oleh produk-produk ini ya. Kemudian melakukan ranking atau pengelompokan terhadap kebutuhannya. Ini ada keterangan ya untuk tugas 1 bagian topik kebutuhan. Nah, kemudian ya di tugas kedua ini ya ini mengenai bubuk cappuccino. Di sini tugas Anda itu adalah mendefinisikan kebutuhan dan juga spesifikasi untuk produk bubuk cappuccino ini. Nah, kemudian ya tugas yang ketiga untuk topik kebutuhan ini mengenai deterjen yang aman secara ekologi. Nah, di sini ini ya, Anda coba baca nanti. Anda membuat ini case-nya itu ya, tolong dibaca baik-baik seperti apa. Kemudian buatlah kriteria untuk kasus yang ini. Nah, informasi apa yang hilang kira-kira. Nah, itulah ya rincian mengenai penugasan untuk topik kebutuhan dan topik ide. Nah, selanjutnya itu ya, sebelum Anda mulai mengerjakan, tentu Anda perlu dibagi dulu ya, mendapatkan pembagian tugasnya. Untuk pembagian tugasnya ini nanti saya perlu daftar kelompok ya, yang kelompok Anda lah ya. Satu kelompok itu 3-4 orang. Nah, untuk penentuan kelompok ini ya, ini boleh saya tentukan, boleh juga Anda buat sendiri. Jadi saya tanyakan aja ya, Anda ingin buat kelompok Anda sendiri atau Anda ingin saya yang bagi-bagi kelompoknya. Ya, halo. Izin Pak, Ya. sendiri Pak. Maaf, gimana? Buat kami tentukan sendiri saja Pak kelompoknya Pak. Oke, boleh. Kalau memang Anda ingin tentukan sendiri, berarti nanti saya tunggu ya daftarnya. Boleh Anda kumpulkan dulu ke satu orang yang mewakili. Kira-kira siapa yang dapat mewakili kelas A ini ya untuk mengumpulkan daftar anggota kelompok. Ya. Siapa kira-kira yang bersedia untuk mengumpulkan? Ya ada, adakah yang bersedia mengumpulkan kira-kira? Izin Pak, berarti hanya mengumpulkan daftar nama ke Bapak kan Pak? Mungkin saya bisa Pak. Oh ya, baik. Kalau begitu saya mohon bantuannya ya Salsabila untuk mengumpulkan daftar kelompok untuk tugas ya. Ini karena tugasnya itu mulai dipresentasikan minggu depan, jadi tolong kumpulkan namanya jangan terlalu lama ya kepada Salsabila. Ya.
kalau bisa dalam 1-2 hari ini, antara hari ini atau besok ya. Sudah selesai Anda menentukan kelompoknya supaya tugasnya dapat dibagi. Ya itulah yang bisa saya sampaikan yang mengenai tugas untuk kuliah perancangan produk ini ya. Ada pertanyaan mengenai materi kuliah maupun tugas ini? Oke, kalau nggak ada lagi ya kuliah hari ini sampai di sini aja ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Berarti kan minggu depan kami mulai presentasi, Pak. Itu berarti dalam bentuk Iya, Pak? benar. Langsung PPT saja, tidak perlu membuat makalah dan lain sebagainya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, presentasinya mungkin kita laksanakan langsung di kelas ya. Jadi saya dengar-dengar isunya itu minggu depan kita udah offline. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan, saya akhiri sesi kali ini ya. Terima kasih atas partisipasinya. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.